Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen PPG yang kami banggakan, di sini kami ingin menjelaskan terkait dengan eh, langkah-langkah penggunaan modul komprehensif pada akun dosen, yang mana di dalamnya ada input kontrak belajar, kemudian ada penilaian bahan ujian, kemudian ada plotting pada pelaksanaan ujian. Jadi plottingnya di sini adalah nanti plotting harian setiap mahasiswa yang akan melakukan uji komprehensif. Eh Untuk lebih jelasnya, kita langsung coba menjelaskan. Silahkan Bapak Ibu login dengan akun masing-masing di Lokakarya, baik PAI maupun madrasah. Kemudian nanti di sini komprehensif, silakan Bapak Ibu klik di kontrak belajar. Nanti silakan Bapak Ibu input kontrak belajar yang sudah ada. Di sini kami coba ngopi kontrak belajar sebelum yang ada yang sudah disiapkan. Untuk kontrak belajar di sini di inputnya adalah menggunakan copy paste di Word atau bisa dengan picture, atau jadi kalau bentuknya JPEG nanti akan tinggal ini yang dipilih. Silahkan nanti dilengkapi, misalkan dosennya sesuai dosen masing-masing, nama masing-masing. Ini adalah modul ajar. Ini di sini juga nanti silahkan diberi nama untuk masing-masing plotting. Ini kami contohkan di sini dalam satu kelas ada 9 begitu ya. Setiap harinya 3. Nah, misalkan kita kasih nama Ahmad, kemudian yang kedua ada Muhammad, kemudian yang ketiga ada Yusuf, misalkan. Ini hanya fleksibilitas supaya nanti ketika dibaca kontraknya oleh mahasiswa maka langsung mengetahui dia ada di urutan berapa dan di jam berapa. Kenapa ini jamnya tertentu? Karena nanti detailnya akan ada di pelaksanaan ujian. Kita simpan dulu kontraknya. Di bahan ujian nanti mahasiswa akan mengupload 3 RPP, tapi yang bisa Bapak Ibu nilai hanya di RPP 1. Jadi nanti akan muncul RPP 1, 2, 3 dari mahasiswa kali sekian. Jadi untuk shotnya, filternya silahkan RPP ke 1 saja yang di shot, maka akan muncul. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu memberikan penilaian di RPP-nya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diimplementasikan saat pelaksanaan bertijing. Ini nilai dan ini ada catatan, kemudian disimpan nilainya. Oke, kemudian berikutnya di pelaksanaan ujian di sini masih kosong, maka Bapak Ibu harus membuat grup conference. Ini grup conference ini adalah grup untuk kelompok setiap harinya. Jadi tidak semuanya. Jadi misalkan ini uji kompre hari pertama, kemudian nama providernya silakan dipilih Jitsi, Google Meet atau Zoom. Kalau Google Meet ataupun Zoom maka harus diinput dengan link. Kemudian kalau Jitsi tinggal klik saja simpan. Oke, ini adalah rumahnya hari pertama. Kemudian kita bikin lagi rumah untuk hari kedua. Harus dipilih providernya. Kalau tidak dipilih maka tidak bisa disimpan. Ini rumah hari kedua. Kemudian kita bikin rumah untuk hari ketiga. Oke, kalau sudah muncul 3 rumah ini, maka langkah berikutnya di sini ada kelola anggota dan input nilai. Silahkan Bapak Ibu klik kelola anggota. Kemudian tambah anggota. Di sini silahkan pilih nama mahasiswa nanti yang ada di yang sudah ditentukan Bapak Ibu. Yang hari pertama siapa silahkan dipilih. Atau kalau misalkan males scroll nanti bisa diketik di sini. Kemudian klik pilih, tentukan tanggalnya, misalkan besok, jamnya jam berapa. Tadi sesuai kontrak jam 11.00 untuk orang yang pertama misalkan, sampai
11.45. Kenapa 45 menit? Karena untuk pelaksanaan uji kompre, praktek ngajar itu 30 menit maksimal, kemudian tanya jawab terkait dengan konten materi maupun pedagogis, dan penguasaan materi intinya adalah 15 menit, kemudian diakhiri dengan BTQ, sehingga asumsinya adalah 45 menit. Kemudian klik simpan. Ini satu mahasiswa, kemudian kita tambah lagi mahasiswa berikutnya. Kemudian tanggalnya juga harus sama, jangan sampai tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau tidak sama maka nanti tidak akan terdeteksi. Tadi 11.45 sampai misalkan 12.30. Kita klik simpan. Ini sudah Bapak Ibu, dalam hari pertama di tanggal 17 terplotting 2 mahasiswa. Nah, maka nanti mahasiswa yang bersangkutan hanya bisa baru bisa masuk di link atau ketika join meeting itu di jam 11 dan akan keluar di 11.45. Mahasiswa yang kedua ini juga akan baru bisa masuk atau diklik linknya di 11.45 dan akan berakhir di 12.30. Kemudian ini sudah terinput jumlah anggotanya, kita masuk ke hari kedua. Sama, pilih gurunya, silakan dipilih. Kemudian tanggalnya harus berbeda. Ini karena ini hari kedua, maka harus diplotting di hari kedua. Jam pertamanya adalah jam 11, sama, kita sesuaikan. Kemudian selesainya 11.45, kita klik simpan. Kemudian hari kedua kita juga mau memplotting lagi. Satu mahasiswa lagi, 11.45 hingga 12.30 untuk sesi yang kedua. Kita klik simpan. Sudah, kemudian klik kembali. Kita plotting yang terplotting di hari ketiga. Di ketiga, ini mahasiswanya akan otomatis yang sudah terplotting tidak akan muncul lagi di sini, Bapak Ibu. Karena sudah masuk di grup-grup tadi, ini tanggal 19, jangan sampai salah. Karena yang sering kejadian adalah tanggalnya ini tidak sesuai. Atau grupnya grup lain tapi tanggalnya tanggal grup yang hari pertama atau hari yang kedua. Kadang seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal join meeting. Bapak Ibu bisa join meeting nanti jam 11 sudah akan masuk mahasiswanya. Nanti jam 11 yang akan terjadwal jam 11 akan masuk dan begitu seterusnya akan bergantian keluar masuk. Jadi karena ujian maka harus tatap muka satu persatu begitu. Untuk input nilai Bapak Ibu nanti bisa diklik di sini input nilai. Nah, ini tadi 2 orang, kenapa hanya 1? Karena mahasiswa yang satunya belum memilih modul ajar yang ada di menu pelaksanaan ujian sehingga namanya belum muncul. Untuk penilaiannya nanti tinggal klik ini, berikan nilai kemudian catatan. Kalau tidak ada catatan maka tidak bisa disimpan. Itu untuk modul ujian komprehensif. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dosen dalam memplotting mahasiswanya supaya lebih tertib dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.